Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Yang terhormat Ibu Supetriah SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan daerah dan juga teman-teman yang saya sayangi. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat belajar bersama dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad SAW, dan semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Baik teman-teman, di sini kami kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Hasan Nasih Ulwan, dan juga Mas Maulana Hidayatullah akan mempresentasikan mengenai materi akuntansi aset. Langsung saja. Di sini materi akuntansi aset dibagi menjadi beberapa materi. Yang pertama ada kas, pengelolaan kas pemerintah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang pengelolaan uang negara atau daerah, serta peraturan-peraturan pelaksana terkait seperti di bawah ini. Pengelolaan uang daerah dibagi menjadi 3, yaitu ke bendahara pengeluaran, BUD, dan juga bendahara penerimaan. Saldo kas di kas daerah akan bertambah ke RKUD apabila yang pertama penyetoran kas PAD dari bendahara penerimaan, yang kedua penyetoran pengembalian sisa uang persediaan dari bendahara pengeluaran, yang ketiga penerimaan pendapatan daerah, yang keempat penerimaan pembiayaan, yang terakhir penerimaan daerah lainnya antara lain penerimaan perhitungan pihak ketiga. Bendahara pengeluaran wajib menyetorkan sisa uang persediaan paling lambat pada hari kerja terakhir di bulan terakhir tahun anggaran. Pengeluaran kas untuk belanja yang dilakukan melalui mekanisme UP dicatat dengan jurnal sebagai berikut: kas di bendahara pengeluaran debit dan RK PPKD di posisi kredit. Saat kas tersebut digunakan untuk pembayaran beban, jurnalnya beban di debit dan kas di bendahara pengeluaran di posisi kredit. Dan jurnal realisasi anggarannya, yang pertama belanja di posisi debit dan perubahan sal di posisi kredit. Dan jurnal yang dibuat oleh PPKD sebagai BUD, RK SKPD di posisi debit, dan kas di kas daerah di posisi kredit. Selanjutnya ada piutang. Piutang di sini dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama ada piutang pajak, yang kedua ada piutang pendapatan daerah selain pajak, piutang karena pemberian pinjaman, selanjutnya ada piutang karena jual beli, lalu ada piutang karena kemitraan, selanjutnya ada piutang karena transfer antar pemerintahan, dan terakhir piutang karena pemberian fasilitas atau jasa. Nah, di sini ada piutang menurut peristiwa. Di sini piutang Pemda sesuai Permendagri nomor 64 tahun 2013 dibagi diarahkan ke 4 kelompok ya. Yang pertama ada transfer antar pemerintahan, tuntutan ganti rugi keuangan daerah, pungutan, dan juga perikatan. Nah, selanjutnya ada persediaan. Penyajian persediaan sesuai paragraf 15 PSAP 05. Di sini ada biaya perolehan dikelompokkan dengan pembelian dan harga pokok produksi dengan cara dengan produksi sendiri dan nilai wajar dengan cara lain atau dengan donasi dan juga rampasan. Yang kedua, pencatatan persediaan sesuai Permendagri nomor 64 tahun 2013. Ada pencatatan persediaan itu dibagi menjadi 2 metode. Yang pertama metode perpetual dan metode periodik.
Selanjutnya, perbandingan pencatatan dengan metode perpetual dan juga periodik. Sini misal ada transaksi pembelian persediaan senilai 10 juta. Kalau metode perpetual, persediaan di posisi debit dan kas di posisi kredit. Sedangkan dengan metode periodik, persediaan di posisi debit dan kas juga di posisi kredit. Kurang lebih sama ya. Dan selanjutnya, kalau ada pemakaian persediaan senilai 3 juta. Kalau yang jurnal perpetual, beban persediaan di posisi debit dan persediaan di posisi kredit. Sedangkan metode periodik tidak membuat jurnal. Dan selanjutnya, bila ada penyesuaian sisa persediaan senilai 7 juta. Metode perpetual tidak ada jurnal. Sedangkan metode periodik, beban persediaan di posisi debit dan persediaan sendiri di posisi kredit. Nah, penilaian persediaan sesuai Permendagri nomor 64 tahun 2013 menggunakan metode FIFO. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Maulana. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu ada investasi. Metode penilaian investasi pemerintah terdiri dari 3, yaitu metode biaya, metode ekuitas, serta metode nilai bersih yang direalisasikan. Selanjutnya yaitu penggunaan ketiga metode tersebut. Yang pertama ada metode biaya, kepemilikan kurang dari 20%. Lalu metode ekuitas, yaitu kepemilikan 20% sampai 50% atau kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh signifikan. Kepemilikan melebihi 50%. Yang selanjutnya yaitu metode penilaian bersih, kepemilikan bersifat non-permanen. Selanjutnya yaitu aset tetap. Klasifikasi aset tetap menurut paragraf 7 dalam PSAP nomor 7, yaitu mulai dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Aset tetap yang tidak diketahui harga perolehannya disajikan dengan nilai wajar pada saat perolehan. Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran, pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara. Yang kedua yaitu nilai pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut harus sama dengan atau melebihi nilai 1 minimum kapitalisasi aset tetap. Yang selanjutnya yaitu penyusutan aset tetap. Metode penyusutan sesuai PSAP nomor 7 terdapat 3 bagian. Yang pertama garis lurus, unit produksi, serta saldo menurun ganda. Sesuai Permendagri nomor 64 tahun 2013, yaitu rumusnya metode garis lurus. Lalu penyusutan periode, nilai yang dapat disusutkan dibagi masa manfaat. Untuk selanjutnya yaitu konstruksi dalam pengerjaan. Suatu benda berwujud diakui sebagai KDP jika yang pertama yaitu besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh. Yang kedua, biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal. Yang ketiga, aset tersebut masih dalam proses pengerjaan. KDP dicatat dengan biaya perolehan. Entitas pemerintah harus mengungkapkan informasi mengenai KPD pada akhir periode akuntansi. Yang pertama, rincian kontrak KDP berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaian. Yang kedua, nilai kontrak konstruksi dan sumber
pendanaan. Yang ketiga, jumlah biaya yang dikeluarkan dan masih harus dibayar. Yang keempat, uang muka kerja yang diberikan. Yang kelima, retensi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga presentasi kali ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Dan untuk teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan mungkin bisa langsung disampaikan di kolom chat grup WhatsApp. Dari kami sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Khairul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.